Nah, oke anak-anak, kita lanjut ya. Nah, anak-anak, nah selain itu anak-anak ya, mengapa di sini lalu lintas itu terlihat tertib, kemudian tidak ada sampah sama sekali ya. Nah, di sini di halaman 167 ya, anak-anak bisa melihat ya, di sini ada gambar ya, sama seperti ini tadi, sama seperti yang Ibu tampilkan di PowerPoint. Nah, gambarnya sama. Nah, kemudian anak-anak perhatikan gambar ini ya. Nah, bagaimana pendapatmu jika kamu berada di tempat dalam suasana seperti pada gambar di sini ya. Nah, tahukah anak-anak bagaimana usaha yang dilakukan masyarakat agar keadaan seperti pada gambar tersebut itu terwujud ya. Nah, salah satu usahanya itu adalah memastikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari warganya ya. Nah, Ibu sengaja tidak tampilkan di sini ya. Jadi anak-anak bisa buka bukunya halaman 167 ya. Nah, ini sama ya. Gambarnya itu sama seperti yang Ibu tampilkan di sini ya. Nah, di sini ada penjelasan tentang gambar ini ya. Kita baca dulu ya. Nah, di sini ya anak-anak, salah satu kota yang sangat peduli terhadap kenyamanan warganya itu adalah kota Bandung ya. Nah, kota Bandung ini ya, mereka sangat peduli terhadap kenyamanan warganya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh keadaan di kota Bandung, di mana lingkungannya itu bersih, kemudian lalu lintasnya itu tertib dan lancar ya, tidak ada orang yang melanggar aturan lalu lintas ya. Nah, hal ini terjadi ya karena selain itu pemerintah peduli ya, mereka juga keterlibatan ya, masyarakat juga membuat hal yang itu bisa terjadi. Kemudian secara bergiliran ya, warga masyarakat itu memelihara kebersihan lingkungannya masing-masing ya, sebanyak 2 kali sehari, pagi dan sore. Jadi masyarakat di Bandung ini mereka melakukan kegiatan gotong royong ya. Nah, gotong royong itu mereka lakukan sebanyak 2 kali sehari. Jadi mereka lakukan itu di pagi hari dan di sore hari ya. Nah, makanya kota Bandung ini adalah kota yang terkenal bersih, kemudian lalu lintasnya itu lancar, tidak ada macet ya, tidak ada orang yang melanggar aturan lalu lintas ya. Nah, giliran ini dilakukan oleh warga masyarakat itu secara sukarela ya, jadi tanpa paksaan ya. Nah, selain bantuan dari pemerintah daerah yang turut memberikan fasilitas ya, mereka juga melakukannya itu secara sukarela. Nah, bagaimana dengan daerah tempat tinggalmu? Nah, apakah akibatnya bila tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tersebut tidak dilaksanakan ya? Nah, anak-anak bisa bayangkan ya, jika di daerah tempat anak-anak itu tinggal ya, misalnya tidak dijalankan dengan baik ya. Nah, warga di situ tidak mematuhi aturan lalu lintas, kemudian sampah berserakan di mana-mana, lingkungannya itu kotor ya. Nah, itu akan menimbulkan penyakit ya, kemudian akan memberikan masalah-masalah lain ya, yang akan mungkin terjadi di lingkungan kita ya. Nah, oke, di sini Ibu sudah siapkan ya. Nah, siapkan teks yang membahas tentang gambar tadi ya. Nah, di sini ada pengertiannya. Nah, di sini dikatakan bahwa menjaga lingkungan adalah salah satu kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah, anak-anak, selain itu kita juga punya tanggung jawab ya. Tanggung jawab kita itu untuk menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap terlihat bersih ya. Kemudian kita yang tinggal di daerah tersebut juga merasa nyaman. Nah, itu merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga negara ya. Nah, setiap warga negara itu memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan perannya masing-masing di dalam masyarakat ya. Jadi setiap warga negara itu atau kita sendiri ya yang berada di dalam lingkungan masyarakat itu punya tanggung jawab masing-masing ya. Kita harus melaksanakannya itu sesuai dengan peran kita ya. Nah, agar lingkungan yang bersih dan nyaman itu terwujud, nah usaha yang perlu kita lakukan itu adalah dengan cara menjaga kebersihan
kebersihan lingkungan. Nah, seperti contoh tadi ya, kita harus tetap menjaga lingkungan agar terhindar dari sampah ya. Jadi lingkungan kita bisa kelihatan bersih, kemudian nyaman ya. Jadi tidak ada sampah yang berserakan di mana-mana. Kemudian selain itu ya, kita juga harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya, agar tidak terjadi kecelakaan ya. Jadi kita harus tertib ya. Kita harus mengikuti aturan rambu-rambu lalu lintas jika ingin selamat di jalan ya. Oke, kita lanjut. Nah, lalu apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Nah, ini Ibu sudah siapkan ya, atau berikan beberapa contoh ya, jika kita tidak mematuhi atau melaksanakan tanggung jawab dengan semestinya ya, atau sesuai dengan peran kita di dalam masyarakat. Nah, salah satu akibatnya itu adalah akan terjadi masalah sosial. Nah, masalah sosial itu tadi seperti yang Ibu katakan ya. Nah, pada gambar yang pertama ini adalah gambar sungai yang sudah tercemar dengan sampah ya. Nah, coba anak-anak perhatikan. Nah, di sini ada teks yang mengatakan, "Hei, manusia ini tak paham-paham ya, tak terang-terang." Nah, dah terang-terang dia dikatakan di sini tidak boleh membuang sampah sembarangan ya, tidak boleh membuang sampah ke sungai. Nah, tetapi masih ada ya masyarakat atau manusia yang membuang sampah ke sungai. Nah, contohnya seperti pada gambar ini, anak-anak bisa perhatikan. Nah, di sini ada seorang laki-laki yang membuang sampah ke sungai. Nah, anak-anak bisa lihat sendiri ya, sungai jadi tercemar ya, warna sungai ya, warna airnya itu jadi berubah ya, kemudian akan menjadi bau ya. Nah, anak-anak bisa perhatikan betapa kotornya ya sungai ini karena sudah tercemari sampah ya. Jadi ini adalah akibat jika kita sebagai masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan peran kita di dalam masyarakat. Nah, kemudian yang kedua ini ada gambar sampah yang berserakan di mana-mana ya. Nah, ini akan menimbulkan penyakit, kemudian akan menimbulkan bau yang tidak sedap ya ketika kita berada di lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah lalu lintas yang padat sekali. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sini masyarakat di sini tidak mematuhi peraturan lalu lintas dengan semestinya ya. Nah, ini adalah contoh ya. Nah, anak-anak bisa lihat ya di gambar ini sangat padat sekali ya, bahkan tidak ada jarak satupun. Nah, dimana di situ ada gambar mobil, kemudian ada masyarakat yang menggunakan motor ya, mereka seperti berebut ya, ingin cepat-cepat atau ingin duluan sampai ke tempat masing-masing ya, sampai ke tujuannya masing-masing. Nah, kemudian ada juga gambar kucing, kemudian ada anjing yang menyeberang dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh masyarakat yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, ini membuat jalan menjadi macet ya. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sini macet sekali jalannya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini yang A itu sampah ya. Nah, coba anak-anak perhatikan di sini ya. Di jalan ini sudah dipenuhi dengan sampah ya. Sangat tidak bagus sekali pemandangannya ya anak-anak. Nah, salah satu kebiasaannya itu tidak terpuji itu adalah membuang sampah sembarangan ya.